Selamat pagi, Bu Derliana. Perkenalkan, nama saya Sofyani dari kelas 10 Sija 2. Di sini saya akan membuat tugas video yaitu mengulang materi 1. Seni musik tradisional, yang kedua alat musik tradisional, dan yang ketiga seni rupa dua dimensi. Saya akan membahas materi yang pertama yaitu seni musik tradisional. Kata musik tradisional berasal dari bahasa Yunani, yaitu musike, yang diambil dari nama dewa yang terkenal dalam mitologi Yunani kuno, yakni Musa, dewa yang memimpin seni dan ilmu. Sedangkan kata tradisional berasal dari bahasa Latin, yaitu traditio, yang artinya suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun. Jadi, musik tradisional merupakan jenis musik yang biasanya digunakan dan berkembang secara turun-temurun di suatu daerah atau wilayah tertentu. Musik tradisional berkembang di suatu daerah tertentu dan menggunakan bahasa gaya dan tradisi khas daerah setempat. Pastinya ada perbedaan antara musik tradisional dan jenis musik lainnya. Fungsi musik tradisional yaitu 1. Pengiring tarian, yang kedua sarana komunikasi, yang ketiga sarana pertunjukan dan hiburan, yang keempat sarana ekspresi diri dan kreasi, yang kelima sarana upacara budaya, dan yang terakhir atau yang keenam adalah sarana komunikasi. Ciri-ciri musik tradisional yaitu 1. Dipelajari secara lisan, 2. Tidak memiliki notasi, 3. Bersifat informal, 4. Pemainnya tidak terspesialisasi, 5. Syair lagu berbahasa daerah, 6. Lebih melibatkan alat musik daerah, yang terakhir atau yang ketujuh budaya masyarakat. Masuk ke materi kedua yaitu alat musik tradisional. Alat musik tradisional merupakan jenis alat musik yang merupakan objek tradisi yang telah ada sejak periode-periode leluhur pada masa eksis hingga saat ini sebagai sebuah warisan budaya. Alat musik ialah segala benda yang bisa digunakan untuk menciptakan nada dan irama. Tentunya agar nada dan irama terdengar indah, maka alat musik dibuat dengan pengaturan-pengaturan tertentu. Tujuan dalam menciptakan suara yang harmonis, inilah yang membedakan antara benda yang dikategorikan sebagai alat musik dengan benda bukan alat musik. Contohnya, dinding kayu yang dipukul secara acak akan menghasilkan suara. Meski begitu, karena suara yang dihasilkan tidak beraturan, maka tidak dapat dikategorikan sebagai musik. Fungsi alat musik tradisional yaitu 1. Sebagai untuk sarana upacara adat budaya, 2. Sebagai pengiring tari, 3. Sebagai media hiburan, 4. Sebagai media komunikasi, yang kelima atau yang terakhir yaitu sebagai media ekspresi diri dan sarana ekonomi. Contoh alat musik tradisional yaitu 1. Tata buang. Tata buang adalah alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini berasal dari Lamanole, Flores Timur. Masyarakat Lamanole memainkan tata buang dengan dua cara, yaitu dengan cara digantung atau diletakkan di pangkuan sang pemain. Pembuatan alat ini yaitu menggunakan kayu sukun yang bagian tengahnya dihilangkan sebagai wadah resonansi. Yang kedua ada alat musik bangsi alas. Bangsi alas adalah alat musik tradisional dari daerah Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Alat ini dimainkan dengan cara ditiup dan terbuat dari bambu. Menurut situs web pemerintah Aceh, pembuatan bangsi alas dipercaya oleh masyarakat sekitar ada kaitannya dengan orang yang meninggal dunia di kampung atau desa tempat bangsi alas dibuat. Apabila diketahui ada seorang yang meninggal dunia, bangsi yang telah siap dibuat sengaja dihanyutkan di sungai. Bangsi yang hanyut nantinya akan diambil oleh anak-anak. Kemudian bangsi yang telah diambil anak-anak tadi dirampas lagi oleh pembuatnya dari tangan anak-anak yang mengambilnya. Ketiga ada alat musik arbab. Adalah alat musik tradisional yang berkembang di daerah Pidie, Aceh Besar, dan Aceh Barat. Arbab digunakan dalam acara hiburan rakyat
seperti pasar malam. Instrumen ini terdiri dari dua bagian, yaitu arbab, instrumen induknya, dan penggeseknya, strystock. Arbab terbuat dari bahan tempurung kelapa, kulit kambing, kayu, dan dawai. Sekarang alat musik ini jarang dijumpai dan diperkirakan sudah mulai punah. Dan masih banyak lagi alat musik tradisional lainnya. Setelah itu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dua sisi saja, panjang dan lebar, sehingga tidak memiliki ruang karena tidak mempunyai unsur ketebalan. Secara umum, seni rupa dua dimensi termasuk dalam kategori karya seni rupa murni, yang mana karya seni ini menitik beratkan pada ekspresi jiwa. Secara umum, seni rupa dua dimensi termasuk dalam kategori karya seni rupa murni, yang mana karya seni ini menitik beratkan pada ekspresi jiwa. Berbeda dengan karya seni rupa tarapan yang menitik beratkan pada kegunaan atau manfaatnya juga. Seni rupa dua dimensi ini tidak memiliki ruang, karena tidak memiliki ketebalan maupun ketinggian. Adapun unsur-unsur seni rupa dua dimensi yaitu satu, garis. Yang kedua, titik. Yang ketiga, bidang. Yang keempat, bentuk. Yang kelima, ruang. Yang keenam, warna. Yang ketujuh, tekstur. Dan yang terakhir atau yang ke-8, gelap terang. Adapun prinsip-prinsip dalam seni rupa dua dimensi yaitu 1, prinsip kesatuan. 2, prinsip keselaraan. 3, prinsip penekanan. 4, prinsip gradasi. 5, prinsip kesebandingan. 6, prinsip komposisi. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu prinsip keseimbangan. Fungsi seni rupa dua dimensi yaitu 1, sebagai sarana hiburan. 2, sebagai sarana edukasi. 3, sebagai sarana komunikasi. 4, sebagai sarana peribadatan. 5, memiliki jual nilai yang tinggi. Contoh seni rupa dua dimensi yaitu 1, lukisan. 2, foto. 3, gambar. 4, kartun. 5, sketsa. 6, fotografi. 7, cetak timbul. 8, grafiti. 9, mural. 10, karikatur. Dan yang terakhir atau yang ke-11 yaitu siluet. Itulah penjelasan materi ulang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.